Universitas Diponegoro yang biasa disingkat sebagai Undip adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapatkan status sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 9 Januari 1960. Universitas Diponegoro merupakan salah satu kampus negeri unggulan yang memiliki sederet prestasi. Dari segi ranking, Undip menduduki peringkat kelima sebagai kampus terbaik berdasarkan klasterisasi perguruan tinggi non-vokasi Kemendristek-Dikti tahun 2018. Tidak hanya diperhitungkan di dalam negeri saja, namun kampus yang berada di kota Semarang ini juga mengoleksi berbagai prestasi di kancah internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galus Wanita dari Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2019. Saya merupakan salah satu peserta kuliah kerja nyata KKN tematik Undip dengan tema percepatan imunisasi dalam rangka mendukung program Kejar dan Bian atau Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022 sebagai bentuk kerjasama antara Undip dengan UNICEF. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan serta potensi wilayah KKN Kejar dan Bian Kabupaten Grobogan, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan program kerja dan juga testimoni perangkat desa atau warga desa setempat. Lokasi KKN tematik program Kejar dan Bian tahun 2022 di Kabupaten Grobogan terletak di Desa Kronggen, Kecamatan Brati. Desa Kronggen merupakan salah satu dari 9 desa di Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan dengan letak geografis berada pada 110,89 derajat bujur timur dan 7,132 derajat lintang selatan yang mempunyai wilayah seluas 926,19 hektar, terdiri dari sawah seluas 402,42 hektar dan tanah bukan sawah pekarangan 162,77 hektar, tegalan 117,34 hektar dan lainnya 63,62 hektar. Dilihat dari letak geografisnya, Desa Kronggen terletak pada areal dataran, sehingga sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani atau pekebun, diikuti dengan peternak dan buruh industri, dan juga karyawan swasta. Jumlah penduduk Desa Kronggen dengan usia 0 sampai 5 tahun merupakan kelompok umur terbanyak. Desa Kronggen memiliki 8 dusun, di antaranya yaitu Dusun Kronggen Krajan, Permas, Sinawah, Sobotuwo, Mayang, Satrean, Karangasem, dan Sembukan. Sedangkan secara administratif, wilayah Desa Kronggen berbatasan dengan desa atau kecamatan sebagai berikut. Sebelah utara Desa Kronggen berbatasan dengan Desa Tegal Sumur, Kecamatan Brati. Sebelah timur Desa Kronggen berbatasan dengan Desa Ketean, Kecamatan Brati. Sebelah selatan Desa Kronggen berbatasan dengan Desa Karangsari, Kecamatan Brati. Dan sebelah barat Desa Kronggen berbatasan dengan Desa Taruman, Kecamatan Klambu. Desa Kronggen merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Brati. Dari data yang sudah ada, dijelaskan bahwa di Desa Kronggen terdapat 10 posyandu yang tersebar di 8 dusun. Di antaranya Kronggen Krajan memiliki 1 posyandu, Permas 2 posyandu, Sinawah 1 posyandu, Sobotuwo 1 posyandu, Mayang 1 posyandu, Satrean 1 posyandu, Karangasem 1 posyandu, dan Sembukan 2 posyandu. Permasalahan yang didapat pada saat melakukan survei adalah masih banyaknya posyandu yang belum memenuhi kriteria bangunan sehat.
warga untuk menerapkan sistem posyandu sehat. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran warga terhadap protokol kesehatan dalam keberjalanan imunisasi. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka diperlukan pemfasilitasan data dan pemberdayaan kader mengenai bangunan posyandu sehat, serta pemberdayaan tentang pentingnya penerapan manajemen keselamatan imunisasi. Program kerja pemfasilitasan data dan pemberdayaan kader mengenai bangunan posyandu sehat dilakukan dengan pendataan posyandu sehat di setiap dusun yang ada di Desa Kronggen dengan menerapkan aspek bangunan sehat seperti intensitas cahaya, ventilasi, pembuangan sampah, sanitasi, penghijauan, dan kelembapan ruangan. Selain itu, pemberian kuesioner kepada warga desa untuk penilaian apakah fasilitas posyandu di setiap dusun sudah memenuhi kriteria posyandu sehat atau belum. Namun, sebelum pendataan, mahasiswa melakukan pemberdayaan kepada ibu kader dan masyarakat menggunakan media berupa poster yang berisi mengenai definisi bangunan sehat yang seharusnya dengan memenuhi beberapa aspek. Contohnya, pentingnya pemasangan ventilasi pada bangunan karena akan berpengaruh kepada cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk bagi kesehatan terutama pada pertumbuhan anak. Dalam keberjalanan program ini juga bekerja sama dengan perangkat Desa Kronggen dalam meningkatkan fasilitas posyandu sehat. Program kerja selanjutnya yaitu pemberdayaan tentang pentingnya penerapan manajemen keselamatan imunisasi. Program ini dilakukan dari mahasiswa kepada ibu kader yang kemudian akan dilanjutkan ke warga Desa Kronggen melalui ibu kader dengan media penunjang berupa poster. Manajemen imunisasi ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Pembuatan poster ini bertujuan untuk mempermudah penyampaian dan pemahaman isi dari peraturan tersebut kepada masyarakat. Poster tersebut akan disebarluaskan melalui grup WhatsApp yang selanjutnya akan diberikan Google Form sebagai bentuk pemantauan terhadap masyarakat mengenai pemahaman materi manajemen keselamatan imunisasi yang telah dipaparkan. Untuk program multidisiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu pemberdayaan masyarakat tentang imunisasi kejar melalui kader posyandu yang merupakan program unggulan dengan lingkup kegiatan meliputi sosialisasi pentingnya imunisasi kejar untuk balita dan pembentukan kader posyandu dalam mengedukasi ibu-ibu di Desa Kronggen. Program ini membutuhkan kerjasama antar stakeholder, di antaranya perangkat desa, mahasiswa, dan juga pihak puskesmas. Selain melakukan sosialisasi, media edukasi terhadap masyarakat akan diaplikasikan ke dalam bentuk poster, leaflet, dan juga media sosial agar semua info tentang imunisasi dapat tersampaikan dengan rutin dan teratur. Program selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Program ini dilaksanakan karena banyaknya kekhawatiran masyarakat di Desa Kronggen terkait efek yang ditimbulkan akibat dari imunisasi, yaitu demam, batuk, dan efek lainnya. Namun hal tersebut bukan akibat dari imunisasi, melainkan kondisi kesehatan balita yang sedang lemah sehingga setelah imunisasi, balita tersebut pun mengalami demam atau batuk dan memicu kepanikan orang tua karena kurangnya edukasi terkait KIPI. Hal ini menjadi fokus mahasiswa agar bisa bekerja sama dengan pihak posyandu dan juga puskesmas dalam rangka mengedukasi masyarakat melalui KIPI. Saya sebagai salah satu masyarakat di Desa Kronggen merasa puas dengan kinerja tim KKN Grobogan. Salah satunya membantu alur imunisasi sehingga berjalan dengan baik dan teratur. Bagi saya, Bidan Ika selaku Bidan Desa Kronggen ingin memberikan sedikit pesan dan kesan dari KKN Undip tahun 2002. Ini tentang pelaksanaan BIAN. Mahasiswa Undip sangat membantu dalam pelaksanaan BIAN di Desa Kronggen, dalam pendataan maupun dalam pelaksanaan BIAN. Semoga ilmunya setelah KKN ini
dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih adik-adik yang dari perguruan tinggi Universitas Diponegoro yang telah mengabdikan dirinya ke Desa Kronggen yang pada awal Agustus sampai selesai ini adik-adik bisa berpartisipasi di Desa Kronggen, bisa beradaptasi dengan masyarakat Desa Kronggen, dan mudah-mudahan apa yang menjadi amal baik dari semuanya ini bisa dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan amal dan dengan, dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan ke masyarakat bisa diterapkan di masyarakat Desa Kronggen khususnya. Dan kami menyampaikan terima kasih juga atas dedikasi adik-adik semuanya yang ada di Desa Kronggen ini, dan mudah-mudahan kami mendoakan apa yang cita-cita adik-adik semuanya bisa terlaksana dikabulkan oleh Allah dan menjadi calon pemimpin bangsa yang handal, yang baik, yang disiplin, bulat, dan kami juga mendoakan agar masyarakat Desa Kronggen bisa meniru apa yang menjadi contoh dari adik-adik semuanya.